mulainya jam 1:07, jadi otomatis dia ke close. Pak, Nah, untuk maaf tadi kedepannya ini ya, Pak, session time out terus Pak, bukan tadi saya mulai itu sekitar 13.06 kalau nggak salah. Terus sekitar 13.09 session time out terus Pak. Jadi nggak bisa lanjut isi baru soal nomor 3. kayaknya itu deh, batas waktunya mungkin jamnya beda sama jam di e-learning deh. Kalau catatan di e-learning, Hafiz mulainya jam 1:07, jadi kehabisan waktu. Jadi tadi itu session time out, saya login lagi, terus bisa lanjut lagi Pak, masih bisa lanjut Bisa lagi. lanjut lagi gitu. Bisa lanjut lagi, saya ngisi lagi, mau lanjut ke soal berikutnya, time out lagi Pak, login lagi, terus terus saya begitu. Oke, kalau Garli kenapa? Sama Pak Kalau kayak Garli Habib, ini mulai jam 1 pas. sama kayak Habib Pak, sama kayak Habib Pak. Siapa? Sama kayak Hafiz. Ya, sama kayak Habib. Oke, kalau Naswa, Saya mah tadi teh nggak bisa di next, Pak. Kayaknya mah ada kendala di jaringan saya. oke, tapi nilai Naswa bagus sih 7. Ih, Garli sama Hafiz ini yang agak bermasalah nilainya nih. Nah, karena ini masih apa pertemuan pertama ya. Kalau pertemuan berikutnya kita nggak ada remedial. Kalau pertemuan ini masih ada tugas bagi yang ingin memperbaiki nilainya aja. Kalau enggak ikutan juga nggak masalah. Tapi di sini batas perbaikan nilai itu cuma 7. Nanti tugasnya mungkin dikasih ini paling rendah 3, paling tinggi 10. Nanti Garli sama aku palingan kalau mau ikut remedial aja. Nah, nanti buat ke depan mungkin nanti sebelum ada soal kuis yang real, nanti saya kasih soal kuis yang abal-abal buat kalian tes jaringan gitu. Nanti kalau bermasalah bisa lapor. Mungkin kayak gitu aja ya, Hafiz sama Garli. Nanti coba dikejar di kuis berikutnya. Jadi tidak ada remedial Pak, begitu. Ya Pak, jadi nggak ada. Remedialnya nggak ada, kadang Nggak, nggak ada model kuis kayak gini lagi, tapi masalahnya kasih tugas. baru itu game Pak baru buka 5 soal itu teh. Belum yang lainnya belum gitu. Jadi pas ketika pindah page bermasalah mulu gitu Pak. Si learningnya. Beratnya di situ. Iya, tapi tetap nggak ada perbaikan kayak gitu sih. Soalnya saya juga nggak lihat secara langsung. Palingan cuma bisa ngasih remedialnya itu, kasih tugas. Kalau mau ngerjain boleh, kalau nggak masalah gitu. Nah, tapi buat kedepannya nanti saya bikin apa model ujian mockingnya. Jadi bisa coba dulu kalau misalkan jaringannya atau routenya bermasalah bisa komplain. Tadi ada itu nggak? Ada rekaman nggak? Paling screenshot Pak, saya screenshot sedikit. Saya udah nge-WA Bapak Pak tadi screenshotnya Pak. Screenshotnya. Cuma screenshot saya login aja ya. Tapi di sini waktunya Garli 6 menit loh, 6 menit 45 second. Kalau Hafiz emang karena kurang itu, karena kelewat batas waktunya. Hafiz, Ya, Wafda yang cuma 3 menit. ya Pak. Jadi itu jam 1 kan di situ saya ngerjain ketika pindah Facebook selalu error mulu jadi ya udah Pak gitu. Berapa kali login nggak berhasil mulu. Ya, login keluar 6 gitu Pak. menit. Nah, kalau Hafiz emang karena waktu. Hafiz sama Wafda itu, Hafiz mulainya 1:07, 1:10 otomatis ke close dia. Nah, Wabda juga sama habis waktu. Nggak masalah kok, ini ada 12 quiz. Asalkan kalian 10, 10, 10. Semester lalu ada yang nilainya paling rendah bisa dapat nilai A, ada juga yang paling tinggi nilainya cuma D karena nggak ngerjain praktikum. Kayak Garli, habis gimana? Kita nggak lanjut aja. Ya, baik Pak. Bawah kalau mau ngerjain boleh, kalau nggak masalah gitu.
Siapa? Mungkin izin bertanya Pak, kalau masalah e-learning gini tuh gimana ya Pak? Soalnya ini tuh emang dari awal juga udah gini mulu Pak. Saya waktu ulangan UTS saya UAS juga. Oh ya, udah kayak Pengennya, gini. Ya, iya, Pak, saya juga. Oh, sama Hafiz juga. Ya, Buka jadi ujian kayak gini terus. Jadi eh, akunnya yang bermasalah. iya Pak, jadi cepat keluar, Pak. Kalau keluar keluar mulu gitu Pak. sessionnya gitu. Udah Nah, coba itu. ganti laptop? Enggak. Udah Ganti Pak, browser? udah ganti Udah. browser, udah ganti laptop, Coba sama kontak aja. ke Pak Mai Sefli, bilang aja akun e-learning saya bermasalah. Soalnya kamu kalau kayak gini, tiap ada dosen yang ngadain kuis atau exam di sini bakal bermasalah. Nanti kita UTS sama UAS juga ujiannya melalui e-learning. Nah, Maaf kalau Pak, kayak tadi gini, Bapak siapa Pak? Pak Mai Sefli, Maisha. Oke, baik Pak. ada nomornya? Bentar, Nggak kalau ada nggak sih ada Pak. saya di WA ya. Saya nanti chat di Zoom nomornya berapa. Bentar, ke HP dulu. Baik Pak. Berarti bukan cuma ujian ini, udah sering. Iya Pak, udah sering. Cuman Ya, ini yang Pak. parah banget gitu Pak. Yang Kalau benar-benar belum kalau ngerjain saya sama mah Pak. baru ujian ini sama sebelumnya pernah pas sekali. Tapi pas sebelumnya tuh nggak terlalu kan apa lama ya waktunya. Kan Ya sekarang waktunya lama, lumayan jadi cepat. aman gitu. Iya, Iya. model quiz memang cepat, kita cuma 5 menit. Nah, nanti coba aja, itu di chat ada nomornya, di WA aja, jelasin kendalanya nggak cuma di kuliah ini, di kuliah lain juga bermasalah e-learning-nya. Oke, nah kita lanjut materi aja. Materi kita masih simpel. Nah, buat teman-teman yang bermasalah kayak Garli sama Hafiz juga, begitu ada masalah silahkan kontak aja pemerintah atau gimana. Akunya bermasalah. Tadi Bapak bilang kalau mengerjakan tugas perbaikan. Nah, itu sebaiknya yang nilainya di bawah berapa ya, Pak? Di bawah 7, soalnya maksimum cuma 7 skornya nanti Oh, naik. iya. Terima kasih, Pak. Tapi ini juga cuma buat apa? Kuis tertentu ya, kalau Baik, pengen Pak. Terima kasih. perbaikan. Oke, nah ini kita pertemuan kedua. Hari ini kita akan bahas apa? Bahas tentang perangkat keras jaringan. Sebelumnya kita review dulu aja. Oke, nah ini perkembangan kabel ya, perkembangan jaringan lagi story-nya. Tahun 60-an itu palingan cuma bisa 1 kilobyte gitu. Buat per detik satu buah kabel. Satu kabel itu cuma bisa carry berapa data sih. Nah, kalau sekarang satu kabel itu udah miliaran. Ini bisa dilihat aja. Nah, awal mula internet juga itu ARPANET. Bukan awal mula internet ya, awal mula jaringan. Internet mah jauh, tahun 90-an nanti. Kemudian udah ngenalin protokol. Nah, kemudian ini yang kemarin kita belajar, ini OSI model versus TCP/IP model. Nah, di sini ini yang data segmen paket frame bit. Nah, ini. Nah, ini data segmen paket frame bit, ini bentuk PDU-nya. Nah, ini kalau TCP/IP data segmen paket bit sama frame. Nah, di sini layar ini disajikan ke kita. Sampai ke kita itu router, mungkin PC kalian sendiri.
Oke. Nah, di sini kalau data sedang dikirim itu dienkapsulasi, terus jika kita menerima data itu didekapsulasi. Jadi data yang awalnya cuma ukuran segini nanti bakal panjang, bakal dikasih TCP IP header-nya, MAC header-nya, LC header-nya, sama VCS FCS-nya. Nanti itu dilihat di pertemuan berikutnya dibahas. Ini perjalanan sebuah data, jadi awal yang kecil, kayak paket kalian kalau ngirim, nggak mungkin kan langsung ngirim biasa aja. Seenggaknya kalau pakai gosen, mungkin pakai bungkus plastik buat dikirim. Nah, kalau di komunikasi data itu, buat kirimin data juga dibungkus dulu sama yang lain. Ketika dikirim dibungkus, lewatin titik 1, data dibungkus. Tapi ini gambaran OSI ya. Ternyata TCP/IP model ya. Ini buat gambaran aja. Ketika udah diterima, bungkusnya kita buka. Jadi ngirim data sama ngirim paket bersamalah. Nah, ini berapa perangkat jaringan yang umum. Buat lokal itu bisa ada repeater, ada hub, ada switch, ada bridge, ada router. Nanti ini kita bahas. Nah, ini hub. Hub ini buat ngubungin satu PC ke banyak PC lainnya. Jadi si portnya itu kalau dia link, kalau dia Ethernet, kalau dia pakai kabel, dia colokin ke sini. Kalau kan misal dia WiFi, akses point-nya ke hub ini. Nah, hub ini bekerjanya pada layer 1, ada juga yang bilang pada layer 2. Jadi kerjanya bisa pada layer 1 dan layer 2. Tapi di sini layer 1 ya tulisannya. Nah, kemudian ada repeater. Repeater ini kalau kabel itu dia repeater namanya. Kalau kan dia sinyal, kalau misalkan dia sinyal, nama dia extender. Jadi kalau kabelnya udah mentok, perlu disambungin lagi, ya pakai repeater. Biar lebih hemat, ada yang one on one, ada juga yang rata-rata repeater one on one sih ya. Nah, kemudian ada juga kalau buat wireless, kita mengenalnya istilahnya extender, fungsinya sama bersama. Nah, kalau sekarang biasanya yang namanya perangkat keras yang dijual buat konsumen ya, buat rumahan itu biasanya udah tergolong semuanya, modemnya, routernya itu udah nyatu. Tapi itu balik lagi sama kebutuhan kita. Nah, di sini dia nerima signal dari kabelan itu. Nah, di sini kalau jaraknya terlalu udah over, biasanya bakal sering RTO gitu, request timeout. Jadi suka sinyalnya udah kabelnya itu udah nggak bagus gitu. Nah, bukan nggak bagus sih, ada yang hilang gitu. Nah, di sini dibeliin repeater. Kalau kita jelasnya, kalau kalian pakai modem WiFi, mau itu IndiHome atau Orbit atau lainnya, atau tethering hotspot dari HP kalian, misalkan di lantai 1 sumber tetheringnya kalian jalan jauh, terus hilang, nah tapi kalian ingin dapat memancarkan sampai lebih, itu ada extender, itu kalian bisa cari juga di Tokopedia. Nah, ini logo-logo di itunya ya, di paket tracer, nanti kalian main paket tracer. Nah, repeater juga beroperasi pada physical layer dalam model jaringan OSI. Nah, kemudian ada bridge. Bridge ini dari namanya juga jembatan ya. Dia mirip sama hub, mirip sama switch, cuman dia
agak lebih bagus sedikit gitu. Nah, di sini dia OXI layarnya dia di data link layar. Nah, di sini dia melihat sinyalnya melalui MAC address. Jadi di sebuah PC atau sebuah PC atau perangkat jaringan itu selalu ada alamat ya, alamat fisiknya. Jadi sebuah komputer itu kalau mau connect ada alamat lengkap, ada alamat fisik. Alamat yang dikeluarkan dari brandnya, ada alamat fisik. Ini kalau Windows-nya 11, 10 itu bisa gonta-ganti tiap hari, di generate langsung sama si Windows-nya buat di random. Kalau alamat logika itu IP address-nya. Nah, di sini dia juga buat ngubungin ke UTP. Nah, kemudian ada switch. Nah, switch ini bekerja di layar OXI 2. Nah, dia semua yang ada di bridge, yang di repeater, dia ada, harganya lumayan mahal, dan banyak dibutuhin gitu. Switch sama router yang masih sering, hub juga ada sih. Hub juga, tapi kalau kalian di rumahan, biasanya udah langsung aja via router. Nah, kemudian ada router. Nah, di sini router ini dia kalau misalkan komputer kalian itu mau ada berapa switch buat saling terhubung, itu perlu router. Jadi switch ini nggak bisa ke jaringan lain gitu, dia perlu router. Nah, di sini menghubungkan segmen jaringan yang berbeda topologi dan metode akses. Jadi ketika ada switch, ada hub, ada PC1, PC2, PC3, PC4 di hub, 1 sama 2 di switch, mau saling terhubung, dia perlu router. Kalau misalkan segmen jaringannya beda, kalau segmen jaringan sama bisa langsung aja. Nah, ini short speed, ini belajarnya di Matdis ya, karena kita kebetulan matematika diskrit sama komunikasi data dan jaringannya sama. Ini nggak terlalu kalian belum belajar ya short speed. Jadi intinya buat nemuin jalur yang paling efektif lah. Dan di sini di router ini kita dapat ngekode atau ngekomen gitu, lewat mana. Nanti ini ada partikelnya di paket tracer juga. Kalau di bridge, hub sama switch ini kebanyakan bridge sama hub nggak bisa langsung nge-coding. Switch biasanya ada, router bisa langsung. Nah, ini gambarnya. Nah, ini kalau kita cuma 2 komputer, ini nggak perlu hub sebenarnya, nggak perlu perangkat keras. Perangkat keras maksudnya selain kabel ya, bisa langsung terhubung. Nah, kalau zaman dulu itu harus crossover model kabelnya. Tapi kecanggihan RJ45 sekarang juga bisa ngenalin. Mostrek juga sebenarnya nggak masalah. Tapi emang teorinya itu harus kabel crossover. Tapi kalau kita sekarang bikin kabel stretch, yang ada di rumah kita cuma kabel stretch, mau saling ngubungin antar PC, ya bakal connect-connect aja gitu. Itu karena kecanggihan di yang sekarang gitu. Nah, jarak teori kabel pada umumnya itu 100 meter. Nah, kalau misal lebih, bagusnya pakai repeater atau yang lain. Nah, ketika udah lebih dari 100 meter, hendaknya pakai repeater untuk meningkatin sinyal. Nah, ini sama juga kalau kita pakai WiFi, terus nggak ada sinyal di dapur, di WC nggak ada sinyal, ya udah beli extender aja, tinggal colok. Nah, ini juga masih gampang ya materi hari ini. Penggunaan repeater hanya terbatas untuk 2 komputer. Bentuknya kecil gitu. Repeater ini. Nah, kalau kita ingin lebih dari 2, kita butuh peran lain. Nah, ada hub. Hub ini dia sifat ngirim data itu broadcast. Di sini semuanya itu komputer 1 ngirim data ke 2. Nanti semuanya bakal dapat, semua host akan menerima paket ping-nya.
Nah, karena si hub ini dia masih belum pintar gitu. Nah, di sini ada bridge, dia udah tahu alamat MAC-nya. Nah, kalau dari satu host, ketika udah saling kenal, ya udah langsung main aja. Dari satu mau ke host 2, balasnya akan cuman 1-2 aja. Nah, kemudian ada switch juga sama, dia nggak akan ke mana aja gitu network summitnya. Jadi kompetisi lain nggak dapat broadcastan data. Dan, ini dari 1 mau ke 16 dia bakal ke semuanya dulu. Nah, yang karena ini masih pakai switch, buat balik bagusinya switchnya diganti sama router. Karena router ini dia bisa ganti bisa coding, bisa filter, bisa ngatur ngekonfig, bukan coding, ngekonfig ya seharusnya yang lebih tepatnya. Nah, kalau pakai router ya udah, yang kiri sama kanan, yang kiri bawah sama kanan atas nggak akan dapat fluid data, nggak akan broadcast dari datanya. Nah, ini gambaran secara teori. Ini kerjanya di network interface-nya. Kemudian ini langsung presentasinya. Nah, ini network itu router, bridge, switch, itu data link, physical hub. Ini di physical. Repeater hub di physical. Bentar, ini udah berapa slide ya? Ini cepat soalnya harusnya. Oke, masih ada. Oh iya, di sini data yang dikirim di physical layer itu bentuknya bits ya, 0 dan 1. Nah, di sini di tiap perubahan, tiap layer ini mereka ngalamin perubahan jenis paket. Nah, jadi mau ke bawah dari segmen jadi bit, atau dari fragmen jadi bit tadi. Nah, di sini semuanya dikonversi sesuai dengan tugas lain layer. Nah, di sini data link layer ini tugasnya juga dia ada data link layer ini dia juga buat ngecatat MAC address pemetaan MAC sama LLC-nya, mengatur akses media gitu. Ntar coba saya lihat dulu. Ini semester lalu. Oke. Nah, di data link ini videonya kan sama fragment, network paket, segmen paket. Nah, di sini nah ini gambaran gambarannya. Jadi dia bawa data di tiap semuanya itu beda-beda. Di physical dia kena sama bit, data link dia kena sama frame. Nah, di sini layer data link ini nanti buat naik ke atasnya dia dari frame itu disiapin lagi buat jadi paket. Nah, kemudian frame ini terdiri dari istilahnya ada kepalanya, ada ekornya, ada header, ada trailer. Kemudian ada data ini paket dari layer 3.
dari layar 3 itu ada paket. Nah, nanti ditambah dibungkus lagi, dikasih header sama dikasih trailer. Nah, ini dikasih header sama dikasih trailer. Nah, ini paket yang dari layar network. Di data link layar, dia dikasih header sama trailernya. Nah, nanti header sama trailer ini buat apa? Nanti akan kita bahas lagi. Intinya, header sama trailer ini informasi destination-nya sama sumbernya dari apa. Nah, informasi kontrol itu apa sih? Jadi ini berisi informasi kontrol. Jadi saat kita komunikasi itu bisa aja terjadi kesalahan. Nah, di sini maka diperlukan informasi tambahan, baik itu alamat sumbernya, terus kapan komunikasinya ini berawal, berakhir. Makanya ketika kalian nge-ping sesuatu, ada TTL, pintu live-nya berapa lama sih? Nah, kalau kan udah lewat, ya udah expired paketnya, langsung ya jadi sampah aja gitu, langsung hilang aja. Nah, tujuan mana yang berikutnya dia ini juga disimpan gitu. Nah, ini format buat data link. Ini ada header, ada trailer. Nah, kalau trailer itu dia buat error detection-nya, frame stop-nya. Kalau di header dia frame start, addressing, tipenya, sama kontrolnya. Nah, untuk frame ini juga frame-nya WiFi sama frame-nya kabel beda seharusnya. Nah, ini cara kerja data link layar. Nanti kalian juga bisa lihat saat bikin paket tracer, bisa disimulasiin. Nah, di sini untuk standar-standar itu beda-beda. Kalau Ethernet itu yang kabel, WiFi yang wireless ya. Nah, kalau wireless itu ada B, G, N. Nah, semua jaringan ini standarnya IEEE 802.11 itu WiFi, 802.3 itu Ethernet. Dan Ethernet juga kebagi-bagi jenisnya, ada yang umumnya zaman dulu, zaman saya masih SMP 100-an, cuma 10. Nah, sekarang udah gigabit ya rata-rata. Nah, ini beda frame formatnya. Ini frame format Ethernet, ini frame format WiFi. Nah, di sini kalau kita lihat data sama padding-nya sama, minimumnya 46 byte, maksimumnya 1500 byte. Nah, CRC-nya 4 byte, source address-nya 6. Nah, di sini bedanya destination address sama preamble-nya. Bedain ini sama ini. Nah, di frame control ini bagi lagi ada berapa gitu. Sini preamble, bagi lagi dia berapa layer-layernya. Tapi ini nggak perlu kita bahas, kita cukup tahu dikit aja gitu. Oke. Ini apa cara kerja sebuah jaringan ya, dari PC ke wireless router kalian, satelit, sambung-sambung, atau mau kabel, macam-macam. Dan istilahnya tiap media paket kalian diolah sedemikian rupa beda-beda lagi gitu. Oke. Nah, di sini nah kalian coba cari aja
buat yang nilainya di atas 7, nggak harus bikin rangkuman, tapi buat nilainya yang ingin perbaikan ketika nilainya di bawah 7, ingin dapat nilai 7, coba bikin barang di e-commerce atau di marketplace, harganya berapa, kegunaannya apa, dan dia itu di layer keberapa kalau di OSI. Jadi ini buat yang itu ya, buat teman-teman yang nilainya masih kecil, ingin perbaikan, kita coba deh bikin notepad. Ini tugas dadakan sih. Biasanya saya nggak ngasih tugas. Nah, oke, karena waktu kita juga banyak, biasanya kalian disuruh nonton YouTube sih tentang komputer hardware ini. Cuman ini nanti kalian kalau mau cari, boleh cari sendiri. Kalau enggak juga nggak masalah, yang penting sama aja. Nah, cari perangkat keras. Tokopedia, Shopee, BL, dan lain-lain. Kemudian review kegunaannya dari OSI. Nah, kalian lihat sendiri ya, kalau satu perangkat punya satu yang buat quiz tadi, kalau misalkan nilai kalian 3, berarti reviewnya per perangkat. Yang perlu ada poin pentingnya, harga, OSI layer keberapa, fungsinya. Nah, ini buat yang nilainya di atas 7 nggak wajib. Tapi kalau kalian pengen cari, silakan aja. Nah, buat yang nilainya di bawah 7, silakan. Kumpulkan di e-learning. Satu barang, satu poin. Oke, ada pertanyaan nggak buat saya, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Hafiz. Untuk dikerjakannya, apakah harus ditulis atau diketik? Diketik aja. Oh, baik, Pak. PDF aja nanti. Siap, Pak. Oke, kalau Hafiz tadi perlu 4 item ya, kalau mau dapat nilai 7. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk Nah, saya jadi 2, Pak. siapa? Dari, Pak. Oh, Garli tadi 5 ya, berarti 2 aja. Kalau nggak pede 2, 3 juga nggak masalah. Oke, baik, Pak. Kalau merasa reviewnya udah bagus, itu barang 1 poin. Kalau misalkan kalian masih ada waktu, silakan review lebih gitu. Tapi nilai maksimum cuma 7. Bentar deh ya. Oh, tadi saya nggak nge-share ya. Ini cari perangkat keras jaringan di Tokopedia, Shopee, BL, dan lain. Kemudian review kegunaannya dan di OSI berapa dia. Ini kok bentar nih. Salah klik saya, sorry. Share screen dulu. Share screen. Oke. Nah, ini coba yang nilainya di bawah 7. Bentar, coba saya buka dulu siapa aja. Oke. Nah, buat yang nilai dari 7 bisa dibaca ulang slide-nya, nanti jam 1 pekan depan kita quiz lagi, soalnya true false sama singkat-singkat.
Yang wajib itu Hafiz, Wafda, Jida, Nur Anissa, Jaratul, Adila, Rofi, Nadia, Mesya, Reja, Yumi, Garli, nggak wajib sih ya, saran aja kalau mau perbaiki nilai. Karena saya nggak pernah maksa kalian harus lulus gitu. Efik, Jundi, Irfan. Nah, sisanya nggak mau coba review, mau ngumpulin nggak apa. Kalau nggak juga nggak masalah. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, tadi Garlis sama Hafiz coba dikontak aja ya pemain Safely, jelasin aja akunya bermasalah. Soalnya ini kita masih ada 11 kali lagi kuis rencananya. Siapa? Oke. Kalau nggak ada, segitu aja dulu ya. Saya ada rapat kebetulan, jadi kesini mau ikut apa dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan aja. Ini slide-nya saya share di WhatsApp. Oh iya, bentar. Saya cek sekali lagi di absensi. Siapa yang belum absen? Fikli hadir? Hadir, Pak. Oke, Fikli. Rifan, Rivaldi? Hadir, Rifan, Pak. Rivaldi? Oke, hadir. Ini yang nggak absen di sistem aja ya, saya sebutin. Raina? Raina hadir di Zoom? Oke, hadir tapi nggak bersuara ya. Reja? Reja Panji? Reja Panji hadir tapi AFK kayaknya. Jahratul? Jahratul. Oke, hadir. Pak, ada. Oke, 1B hadir semua. Hadir, Pak. Oke, Reja telat. Tapi hadir kok. Asalkan hadir di Zoom, saya hadirin. Oke. Oh, 1B mah belum absen ya? Mohon maaf, Pak. Nggak kedengeran. Lagi hujan, ada apa, Pak? Oh, enggak, tadi absensi. Kamu belum absen soalnya. Oke, sekarang 1A ya. 1A saya absen satu persatu. Ahmadiyah. Ahmadiyah hadir, bukan AFK. Adila. Hadir, Pak. Ahmadiyah. Adila hadir, Oke. Pak. Adila. Aldrin. Aldrin. Oke, Aldrin hadir tapi nggak bersuara. Ananta. Hadir, Pak. Andre. Aprilia. Hadir, Pak. Ari Maulana. Hadir, Pak. Ariana. Hadir, Pak. Arif. Hadir, Pak. Aurel. Hadir, Pak. Devina. Hadir, Pak. Kemudian Evi. Hadir, Pak. Fahmi. Hadir, Pak. Fatan. Fatan apa Fatan? Hadir, ini? Pak. Hadir, Pak. Oh, oke. Hilman. Hadir, Pak. Ibrahim. Hadir, Pak. Irfan. Hadir, Pak. Lola. Hadir, Pak. Lutfi. Hadir, Pak. Fatur. Hadir, Pak. Meisha. Hadir, Pak. Ardi. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Fadil. Hadir, Pak. Wafda. Hadir, Pak. Jidan. Jidan Hidayat hadir kayak apa? Nadia. Hadir, Pak. Noval. Hadir, Pak. Rofi. Hadir, Pak. Salma.
Hadir, Pak. Sofia, Wildan, Hadir. dan ada ya. Oke, buat 1A udah saya coba isi presensinya, tapi nanti kalian coba cek di absensi juga ya. Apakah udah checklist hadir atau belum. Baik, Pak. Nah, buat teman-teman yang nilainya kurang dari 7, silakan aja langsung dieksekusi tugasnya. Buat yang di atas 7, buat yang di bawah 7 juga nggak harus ya, tapi batas waktu jam 3. Nanti ini saya bikin di e-learning dulu. Diketik aja, jangan tulis tangan. Nanti di screenshotnya juga cantumin gambar perangkatnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, nggak ada. Ya udah, kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah, dan ingat pekan depan kita quiz lagi. Nanti filenya saya kirim via WhatsApp. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.